Oke. Oke, ini soal yang udah dibahas di kelas ya. Kita langsung cari berapa usahanya. Untuk usaha, kita punya rumus W sama dengan F dikali S. F ini nanti tergantung arahnya. Kalau dia membentuk sudut theta, berarti F-nya bisa jadi F cos theta-nya. Nah, kalau di sini, yang sebagai gaya yang menarik dia turun ke bawah, itu adalah gaya berat. Maka Ibu akan tuliskan W-nya itu sama dengan gaya beratnya. Karena membentuk sudut, berarti W sin alfanya baru dikali dengan S-nya. Kita langsung masukkan. W itu adalah, oh, oke. W itu adalah gaya berat yang nilainya M kali G ya. Jadi di sini W-nya Ibu tulis M kali G dikali sin 30 derajat dikali S. W-nya sama dengan masanya 20 dikali G-nya 9,8 dikali sin 30. Sin 30 adalah 1/2, lalu dikali dengan S-nya 3 meter. Nah, ini kita coret 2 dengan 20. Tersisa 10 dikali 9,8 adalah 98 dikali 3. Dapatkan nanti hasilnya 98 kali 3 berarti 294 Joule. Oke, ini untuk nomor 4. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4? Oke, everyone. Aman ya? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Oh, langsung hapus aja. Clear. Oke. Di upload ini dia. Tadi sudah 1 sampai 4. Nah, sekarang kita ke soal 5, 6, dan 7. Di soal nomor 5, 6, dan 7, kita mulai dari soal nomor 5. Benda bermasa 10 kilogram ditarik dengan gaya F 100 Newton seperti pada gambar. Berarti di gambarnya ada sudutnya. Sudutnya adalah 37 derajat. Kita akan gunakan F cos theta-nya ya. Nanti berarti Ibu juga akan tuliskan cos theta-nya sekalian, yaitu cos dari 37 derajat, yaitu 4/5. Kemudian yang ditanya, berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh S-nya 5 meter? Berapa tuh W-nya? Oke, semoga bisa dipahami maksud pertanyaannya. Intinya, kalau ketemu soal fisika, soal cerita, kalian harus punya data ini ya, yang diketahui apa, yang ditanya apa, supaya kalian bisa runtut alur berpikirnya. Jadi bisa tahu nih mau pakai rumus yang mana. Di sini Ibu punya F, punya S, punya theta, berarti Ibu akan pakai rumus F, S dikali cos theta untuk cari W-nya. Langsung kita masukkan angkanya, F-nya 100, S-nya 5, kemudian cos theta-nya adalah 4/5. Ini bisa kita coret, 100 dikali 4, dapatlah W-nya adalah 400 Joule. Jawabannya yang D. Oke, nanti pun di ASAT angkanya kayak gini ya, mirip-mirip angka yang gampang hitungnya. Jadi tidak memerlukan kalkulator. Oke. Oh, sorry. Sekarang lanjut lagi ke nomor 6 ya. Tunggu. Oke. Di nomor 6, sebuah peti bermasa 50 kilogram mula-mula diam. Oh, dia punya
V awalnya diam di atas lantai licin. Petinya ditarik dengan gaya 100 Newton. Arahnya seperti di situ di mana nilai sin dan cosnya diketahui. Cos tetanya ya yang diketahui. Cos theta yang akan kita pakai, cosnya adalah 0,8, sin tetanya 0,6. Jika petinya berpindah sejauh 10 meter, ditanya berapa usaha yang telah dilakukan. Untuk mencari usaha, di situ ada kecepatan awal 0, kemudian ada gaya. Nah, yang ditanya adalah usaha di mana ada F, ada S, ada sudut. Jadi informasi massa dan kecepatannya bisa kita abaikan, bisa kita cuekin ya. W sama dengan F dikali S kali cos theta. W sama dengan F-nya 100, S-nya 10, cos theta-nya 0,8, maka W-nya sama dengan, ini jadi 8, 8 kali 100 berarti 800 Joule. Oke, informasinya ceritanya panjang di situ, tapi yang di rumus yang dipakai sama seperti di soal nomor 5. Oke. Hmm. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 yang diketahui massa, kemudian dari diam. Oke, ini kita hapus saja. Angkanya 5 kilogram. Kemudian dia dari keadaan diam. V1-nya 0. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dalam waktu 4 detik. Kemudian bendanya bergerak dengan kecepatan tetap selama 4 second, maka usahanya adalah berapa? Oke, nah ini udah berbeda sama 5 dan 6. Di sini kita dikasih tahu ada perubahan kecepatan, bisa dilihat dari kecepatan awalnya yang 0 dan adanya percepatan selama 4 detik. Berarti ada perubahan kecepatan. Nanti dari sini kita bisa hitung dulu berapa kecepatan akhirnya. Pakai rumus VT sama dengan V0 plus AT kuadrat. Ibu akan ubah em, ke bentuk, sorry ini ada coretan. Ke bentuk V2 sama dengan V1 plus AT. Ini dari rumus GLBB yang VT sama dengan V0 plus AT. Jadi kita bisa cari V2-nya dari V1-nya tadi 0, A kali T-nya adalah 5 dikali 4. V2-nya sama dengan 20 meter per second. Itu bisa kita gunakan untuk mencari W, di mana W itu adalah setengah M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Buat yang bingung, ini adalah rumus kalau yang berubah hanya kecepatannya aja. Nanti kalian bisa baca modulnya ya. Itu di bagian hubungan usaha dan energi. Kita masukkan angkanya setengah dikali masanya 5. Kemudian V2-nya tadi adalah 20 kuadrat dikurang 0. Maka W sama dengan setengah dikali 5 dikali 400. Karena 400 itu 20 pangkat 2. Ini dicoret 200 kali 5. Jadinya 1000 Joule. Jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ketik di kolom chat aja ya.
Masih aman? Masih alive kan? Oke, oke. Iya, di kolom komentar aja ya, Nak ya. Ibu langsung ngeblank layarnya dikasih reaksi ini. Oke. Oh, kita sekarang lanjut ke nomor berikutnya ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Clear page. Nomor 8 lanjut. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Ini nggak semua soal kita bahas ya, hanya beberapa soalnya saja. Oke. Oh ya, nomor 8 ini kemarin ada di beberapa kelas yang Ibu bahas, ada yang enggak. Kita coba bahas ulang ya untuk yang nomor 8. Di nomor 8 ini kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ternyata sebenarnya di sini tuh kita nggak perlu menghitung ya, karena di sini dia kasih informasi berapa mana sih? Oh, ini dia. Jika massa peluru sekian, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sejak ditembakkan sampai jatuh. Sejak ditembakkan sampai jatuh, berarti dari sini ke sini. Oke, kalau dari sini ke sini kan berarti dia dari H sama dengan 0, H1-nya, kemudian H2-nya juga 0. Berarti kalau yang ditanya berapa usaha, kalau pakai lihat ketinggian, kita bisa tentukan pakai yang min delta EP-nya. Ini ya, EP1-nya 0 karena dia dari ketinggian 0, EP2-nya 0 karena dia dari ketinggian 0 juga. Maka em, di situ bisa langsung kita jawab, jawabannya adalah yang 0 Joule. Kemarin sempat ngitung kalau pakai energi kinetik tuh harusnya ada sekitar angkanya tuh sekitar 5 Joule, tapi nggak ada di pilihan jawaban, jadi kita tentukan pakai yang energi potensialnya aja. Oke, itu untuk nomor 8. Jadi nggak perlu ngitung, bisa langsung kita tentukan, oh itu 0, karena dia dari bawah, terus sampai bawah lagi gitu ya, kecuali dia ke atas. Oke, untuk yang ini, oke Ibu ulangin ya, kan dia yang ditanyain berapa sih usahanya? Oke, berapa sih usahanya sejak dia ditembakkan sampai jatuh? Nah, waktu ditembakkan itu kan posisinya di sini. Di sini dia ditembakkan, berarti dia ketinggiannya adalah 0 meter. Karena kan ditembakinnya dari permukaan tanah nih. Kemudian setelah ditembakkan dia akan bergerak, kemudian jatuh sampai permukaan tanah lagi. Berarti usaha, masih ingat rumus usaha, itu adalah perubahan energinya. Kalau di sini ada perubahan ketinggian, berarti usahanya sama dengan perubahan energi potensialnya. Energi potensial di titik 1 itu 0, karena dari ketinggian 0. Energi potensial di titik kedua itu 0, karena juga sudah sampai ke tanah. Jadi usahanya sama dengan 0, karena 0 dikurang 0 gitu. Bisa dipahami? Kirana, Kaila, dan Zilfa? Oke, jadi kita bisa lanjut. Yang lain sudah paham juga? Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Ini bisa kita geser. Oke. Oke, lanjut ya ke soal nomor 9. Sekarang di nomor 9 kita tuliskan masanya adalah, oh sorry, beratnya dulu ternyata. Balok seberat, berarti itu adalah gaya berat maksudnya ya, yang W kecil, 40 Newton,
Meluncur di atas bidang datar yang licin dengan laju 2 meter per second. Berarti, hmm, ups, kepencet. Dengan laju, hmm, dengan laju 2 meter per second. Kemudian, balok berhenti setelah menekan gaya pegas yang menghadangnya. Jika konstanta pegasnya itu adalah K, ini intermezzo nggak muncul nanti di asat ya, nggak apa-apa deh Ibu bahas karena udah terpampang di sini. Konstanta pegasnya 100 Newton per meter, berapa jauh pegas tertekan oleh balok. Oke. Em, jadi dibayangkannya seperti ini ya. Ini ada sebuah lintasan, kemudian ada balok, baloknya meluncur secara konstan, kemudian di sini ada pegas. Cet. Baru nanti ada temboknya. Ketika dia meluncur ke arah sana dengan kecepatan konstan, kemudian nanti ini baloknya kan pegasnya pasti akan tertekan tuh. Nah, dia tertekannya seberapa jauh. Berarti untuk menghitung itu kita bisa tentukan berapa hmm, usahanya dulu nih yang digunakan oleh balok ini. Coba kira-kira ada yang masih kalau pegas itu di SMP belum pernah ya diajarin ya. Kalau nggak salah belum pernah ya. Kalau di SMA pegas tuh di kelas 11. Hmm, atau nggak usah kita bahas aja ya. Nggak usah kita bahas aja deh. Ini soalnya kalian harus belajar yang itunya dulu. Ada rumusnya. Ini nggak muncul kok di ASAT. Jadi kita abaikannya aja ya. Intinya sih kalau ini buat yang penasaran, nanti kalian bisa cari energi kinetik dari si benda yang bergeraknya gitu. Kan energi kinetik dari balok ini adalah setengah mv kuadrat. Kemudian kalau energi potensial pegas itu ada rumusnya setengah dikali konstanta pegasnya dikali sama eh, regangan atau tekanannya. Jadi berapa meternya gitu. Nanti kalian bisa masukkan ke sini ya. Yang ditanya adalah X-nya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Oke. Iya, betul. Itu untuk gaya pegasnya ya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 11 aja. Di nomor 11, sebuah bola bermasa 0,5 kilogram. Masanya 0,5 kilogram, bergerak dari titik A dan C, kemudian ada percepatan gravitasi 10 meter per second. Dia bergerak dari A ke C, berarti dari H1-nya adalah 5 meter ke H2, yaitu berapa ini ketutupan? Oh, 2 meter. Oke, maka usaha yang dilakukan adalah berapa katanya. Nah, untuk mencari usaha, ada perubahan ketinggian, kita bisa langsung tentukan W-nya adalah mg dikali H1 dikurang H2-nya. Ini di hubungan usaha dan energi ya, yang ada kaitannya dengan perubahan ketinggian. Oke, masukkan W sama dengan M-nya adalah 0,5, G-nya 10, kemudian H1-nya adalah 5, H2-nya 2. Berarti nanti ini sama dengan 5 dikali 3, maka W-nya sama dengan 15 joule. Berarti yang C jawabannya. Kelihatannya kayak unik ya. Tapi kalau kalian perhatikan,
Di situ yang terjadi adalah perubahan ketinggian. Walaupun dia bergerak jauh tuh ada jarak S-nya, tapi kan dia nggak kasih tahu S-nya. Atau mungkin kecepatannya dia juga nggak kasih tahu. Nah, kita bisa tentukan tuh karena usaha total itu juga sama dengan perubahan energi potensialnya. Jadi bisa pakai rumus yang ini ya. Nanti dibaca lagi modulnya, eh dirangkum lagi rumus-rumusnya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 11? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi. Insya Allah bisa. Wah, keren nih. Aman. Oke. Ini tadi ya. Silahkan di screenshot sendiri ya. Clear page. Terus upload. Oke. Nah, ini soal berikutnya ya. Di sini aja deh. Sebuah benda bermasa 4 kilogram mula-mula diam. Benda bermasa 4 kilogram mula-mula diam, V1-nya 0, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik. Yang ditanya usahanya yang berubah menjadi energi kinetik. Nah, karena di situ ada perubahan kecepatan. Dari diam, kemudian dia bergerak dengan percepatan 3 meter per second. Untuk menghitung W-nya, kita langsung gunakan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian, karena kita belum punya V2-nya, kita hitung dulu. Ibu gunakan di bawah sini buat ngitung. V2 sama dengan V1 plus AT. V2 sama dengan 0 plus 3 dikali 2, berarti V2-nya adalah 6 meter per second. Kita gunakan di sini ya, kita masukkan setengah dikali M-nya tadi 4. V2-nya adalah 6 pangkat 2 dikurangin V1-nya 0. Oke, sama dengan ini dicoret setengah kali 4 itu 2. 2 dikali 36 sama dengan 72 Joule. Oke, ini juga sudah pernah kemarin dibahas di kelas. Ya, berasa nggak ada pertanyaan ya untuk soal yang ini. Kita lanjut lagi. Us. Oke. Sekarang nomor berikutnya, nomor 14. Benda bermasa 1 kilogram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka energi kinetik pada saat di ketinggian 20 meter adalah berapa? Ketinggian yang kedua, 20 meter. Kita gambarkan dulu ya. Jadi kalau digambarkan, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal V1 ketika dia sampai di ketinggian tertentu. Nah, di ketinggian 20 meter ditanya nih, berapa energi kinetiknya di titik ini? Untuk menjawab, ini berarti kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik
Karena kita tahu di posisi satu dengan di posisi dua itu energi mekaniknya nilainya sama. Jadi buahkan tulis EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Jadi energi totalnya, kinetik total dan potensial di titik satu sama dengan total dari kinetik dan potensial di posisi dua. Di posisi satu ada energi kinetiknya karena ada kecepatannya, jadi setengah mv1 kuadrat. Sedangkan energi potensialnya itu nol karena dia ketinggiannya nol. Kemudian yang di kanan ada EK2 itu yang ditanyakan, jadi nggak usah diuraikan, biarkan gitu aja. Ditambah dengan energi potensial di titik 2. Itu juga udah ada karena dia punya ketinggiannya nih di titik 2. Nilainya berarti MGH2. Oke, ini yang kemarin sering Ibu tanya ya, hati-hati dalam mengerjakan operasi matematikanya. Jangan suka coret-coret yang kelihatannya ini di kiri ada ini, di kanan ada ada massa kiri dan kanannya dicoret. Tuh nggak bisa ya kayak gitu. Kita harus lihat semuanya punya dulu, baru bisa kita coret. Jadi di sini nggak bisa dicoret karena si EK2-nya nggak ada massanya tuh di situ. Dalam bentuk EK2 ini dia nggak punya variabel M-nya. Oke, jadi kita nggak boleh coret massanya. Ini kita pindah ruaskan ya. Eka, Eka 2 itu sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurang MGH2. Kita masukkan angkanya. Eka 2 sama dengan setengah dikali. Tadi masanya berapa di atas? Oh, 1. 1 dikali 40 pangkat 2 dikurang 1 dikali 10 dikali 20. Maka EK2 sama dengan setengah dikali 1600, benar. 4 pangkat 2 dikurang 200. Ini sama dengan 800 dikurang 200 sama dengan 600 Joule. Oke, ada nggak di jawabannya? 600 Joule ada ya? Oke, nah ini. Untuk nomor 14. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 15. Di nomor 15 yang diketahui energinya, yang ditanya hanya tingginya. Energi 4.900 Joule digunakan untuk mengangkat benda bermassa 50 kg. Benda akan naik setinggi berapa? Energi yang untuk mengangkat suatu benda berarti usahanya ya. W-nya 4.900 Joule. Kemudian massa bendanya adalah 50 kilogram. Yang ditanya berapa hanya. Oke. G-nya nggak dikasih tahu. Oh, ada ding 9,8. Gue tulis di atas. G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Oke, ini kita pakai yang MG H1 kurang H2. Oke. Nah, kayak gini ya. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang langsung aja, Bu, MGH kan yang dicari H. Kalau ngitung buat pilihan ganda itu betul. Tapi secara fisisnya, secara fisikanya itu nggak tepat. Jadi kita harus lihat kan energi itu nggak bisa untuk menggerakkan. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha.
Yang buat menggerakkan itu si usahanya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngomongin ini untuk mengangkat, oh berarti itu yang dimaksud adalah usaha. Oke, nah usahanya udah kita tulis di situ 4.900, masanya adalah 50, G-nya adalah 9,8, kemudian H1 dikurang H2, oh ini untuk mengangkat ya, kita bikin yang besar sama kecil aja ya. Ini kita pakai H2 dikurang H1, supaya nilainya tidak negatif. H2-nya adalah yang ditanya, H1-nya 0. Jadi langsung Ibu tulis H2 karena H2 dikurang 0 adalah H2. Oke, 4.900 sama dengan 50 dikali 98, 490 H2. Maka ini bisa dicoret dulu deh, 49, 0, 0. Berarti H2-nya adalah 10 meter. Tuh, langsung dapat H2-nya 10 meter. Ada yang mau ditanyakan nomor 15? 12 tidak ada, Bu. 12 apa tadi ya? Kayaknya soal teori deh. 13. Kayaknya soal teori. Nanti dibaca aja ya dari modul yang udah Ibu share. G 5,8. Itu 9 sayang. Nih, 9. Maaf ya. Tulisannya karena pakai beginian jadi jelek. Maksudnya 9,8. Hihihi. Oke? Oke, Chris, silakan. 10 meter dari mana ya, Bu? Oke, kita pelan-pelan ya. Kita hitung pelan-pelan. Kita mulai dari sini dulu berarti. Kalau yang sampai sini udah paham semua belum? Pakai rumus ini, kemudian kita masukkan angka-angkanya udah paham semua ya. Massa, percepatan gravitasi, iya oke. Terima kasih. Terus H2 dikurang H1 karena H1-nya itu 0, jadi H2 dikurang 0 sama dengan H2 itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Tadi di sini tetap 4.900. 50 dikali 98 itu adalah 490. H2-nya masih ada, jadi dikali H2. Nih ya. Sederhananya sih kenapa bisa langsung dapat 10, itu dapat dari 490 dibagi, sorry, dapatnya dari 4.900 dibagi 490-nya. Jadi kan ini seperti gini ya. H2 itu 4.900 per 490. Nah, ini dicoret. Nah, sisa 10 di sini. Jadi jawabannya 10 meter. Atau kalau misalnya kalian biasa coret-coret kiri dan kanan, dari sini bisa dicoret juga nih 490 sama 490. Tersisa 1 kan nolnya. Nah, itu sama dengan 10. Jadi H2-nya sama dengan 10 langsung dapet. Gitu. Kalau pada soal diketahui 9,8, pakai 9,8. Kalau tidak, yes, betul, Queen. Jadi kalau di soal kalian dikasih informasi G-nya adalah 9,8, yang digunakan adalah 9,8. Tapi kalau nggak dikasih tahu, langsung gunakan 10. Oke, sama-sama, Chris. Oke, menjawab Rahma. H1 dan H2 boleh ditukar karena apa, Bu? Karena tadi nilai H2-nya dia posisinya lebih tinggi. Posisi dia ada di atas, jadi H2-nya lebih besar. Kalau misalnya nanti nggak ditukar, hasilnya nanti akan negatif. Bisa hasilnya negatif. Di salah satu kelas, Ibu kasih contoh perhitungan yang H1 dan H2-nya tidak ditukar. Hasilnya jadinya minus 10 meter. Artinya apa sih minus 10 meter? Dia arah geraknya berlawanan sama arah percepatan gravitasinya. Gitu, Rahma. Sama-sama. Bentar, Kalila dulu ya.
Yang besar harus di depan ya, Bu. Hasilnya nggak boleh negatif. Sebenarnya sih hasilnya nggak apa-apa sih negatif. Cuman karena di pilihan gandanya kita lihat nilainya positif, oh berarti dia mengabaikan nilai negatifnya nih. Biar kita gampang hitungnya, Ibu bikin aja tadi yang nilai yang besar itu di depannya. Supaya nanti nggak negatif. Itu. Oke, Hana, silahkan tanya apa, diketik aja ya Hana. Negatif positif itu arah, betul, betul. Negatif positif itu arah ya. Jadi bukan berarti ketinggiannya -10, nanti misalkan ketemu hasilnya pakai H1 min H2, nanti kan hasilnya jadinya -10. Itu bukan berarti dia tertanam 10 meter di bawah tanah ya, bukan. Tapi dia arah geraknya berlawanan sama arah percepatan gravitasinya. Kan arah percepatan gravitasi itu turun. Dia kan di sini diangkat vertikal ke atas nih. Berarti dia kayak seolah-olah kayak dilempar gitu kan. Nah, arahnya kan berarti ke atas. Berlawanan sama si G-nya ini tadi. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan diketik aja. Oke, Ohana sama kayak Kalila. Oke, lanjut. Aulia, misalnya ada minus dan plus di jawabannya gimana? Apakah kita harus pakai H-1? Oke, kalau ada plus minus berarti pakai yang persamaan H1 min H2. Tapi kalau hmm, bentar, kemarin enggak sih, nggak ada yang minus. Untuk di pilihan gandanya nanti di jawabannya nggak ada jawaban negatif. Jadi positif semua ya. Jadi kalian bisa gunakan yang besar dikurang yang kecil. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut lagi ya ke nomor 16. Ini teori nih. Silahkan dibaca dulu. Dua buah kapal layar A dan B mempunyai layar yang sama besar. Mereka berlomba. Masanya berbeda. Ibu hapus dulu yang di sini ya, biar ada space. Oke. Kapal A masanya adalah M. MA. M. Masa kapal B adalah 2M. Layarnya sama besar. Gaya geseknya dapat diabaikan. Jarak yang ditempuh adalah S. Lintasannya garis lurus. Kemudian dua-duanya mendapatkan gaya dari angin sebesar F. Jadi sama. FA sama dengan FB-nya sama dengan F. Ini juga dia mana nih? Oke, S-nya sama ya. Jarak yang ditempuh sama. SA sama dengan SB sama dengan S. Oke. Pada saat berangkat sampai garis finish, kedua kapal layar memperoleh gaya angin yang sama sebesar F. Jika energi kinetik kapal A dan B berturut-turut besarnya EKA dan EKB, maka pernyataan yang tepat adalah kayak gitu. Oke, kita lihat dulu. Kalau yang ditanya adalah energi kinetik, kita harus tahu rumusnya energi kinetik itu apa. Masih ingat ya? A M V kuadrat. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau dia punya gaya yang sama besar, dia punya perpindahan yang sama, berarti yang mempengaruhi energi kinetik nggak dipengaruhi sama S dan F-nya.
dia hanya dipengaruhi oleh M dan V-nya aja. Kalau di sini, jika dia bergerak, mana tadi? Oke. Mm, mm, mm. Kalau dilihat dari masanya, berarti kita lihat perbandingannya dulu ya. Energi kinetik A itu sama dengan setengah MA V A kuadrat, sedangkan energi kinetik di B itu adalah setengah massa B dikali VB kuadrat. Pertanyaannya, V-nya diketahui apa enggak dan apakah kita perlu tahu apa enggak V-nya tadi? Kira-kira gimana? Nih, kita perlu tahu V-nya enggak? Em, EKA, EKB. Oke. Masanya, mm, mm. Oh, oke. Oh iya, oke, oke, oke. Oke, kita bisa hubungkan sama rumus yang ini. Rumus usaha itu adalah perubahan energi kinetiknya. Jadi kalau dia dari diam berarti kita bisa tuliskan W itu sama dengan Eka di titik keduanya. Itu berarti energi, sebentar. Berarti, loh, pencet loh, oh, sorry. Energi kinetik 2 sama dengan W-nya. Energi kinetiknya A itu sama dengan W-nya, energi kinetiknya B itu sama dengan W-nya juga. Energi kinetiknya sama dengan berapa? Sama dengan W. W-nya apa sih? W itu adalah F dikali S. Ibu ulangin ya. Kita punya berarti EKA itu sama dengan FA dikali SA-nya. Ini ya. Berarti nilainya sama dengan F dikali S. Karena SA sama dengan S, FA sama dengan F. Kemudian EKB karena sama dengan usahanya, berarti sama dengan FB dikali SB-nya, berarti sama dengan F dikali S juga. Karena FB sama dengan F, SB sama dengan S. Kita lihat di sini sama nih, ternyata. Tunggu bentar. Oke. Oke, F, S, di sini juga FS nilainya sama. Oh, berarti bisa kita simpulkan EKA sama dengan EKB-nya. Tapi kan masanya beda, Bu. Masa A itu M, masa B dua kalinya masa A nih karena 2M. Nah, tadi kan ketika dia didorong dengan gaya yang sama, dengan dia punya layar yang sama juga besarnya, bisa jadi ketika dia bergerak kecepatannya berbeda, sehingga nilai energi kinetiknya akan tetap sama walaupun masanya beda. Nah, di sini masalahnya kita nggak tahu nih berapa kecepatannya, jadi kita nggak bisa ngitung dengan cara ini. Yang bisa kita cari, kita lihat lagi nih, yang diketahui apa aja sih? Oh, ada F, ada S. Kita punya FA, SA. Oh, itu berarti kita bisa ngitung usaha yang dilakukan oleh si W-nya tadi. Sorry, oleh si kapal A tadi, kayak gitu. Oke, jadi kalau seperti itu berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Masih belum paham. Oke, kita ulang ya.
Di sini ada dua buah kapal layar, kapal A dan B. Kemudian dia punya layar yang sama besar. Kita punya informasi massa A sama dengan M, massa B adalah 2M, berarti massanya lebih besar ya. Dia mau ngecoh kalian nih. Massanya yang B lebih besar. Berarti gimana Eka dengan EB-nya? Dia tanya. Kok bentar. Oke. Berarti gimana Eka A dan Eka B-nya gitu. Padahal ternyata di sini kita nggak punya informasi kecepatannya. Jadi gimana cara kita mencari tahu Eka A dan Eka B? Caranya dengan menggunakan informasi lain. Dia kasih tahu jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh sebesar S. Berarti sama. Jarak yang ditempuh A dengan jarak yang ditempuh B itu sama, yaitu S. Kemudian apalagi? Tadi dia bilang kedua kapal layar memperoleh gaya yang sama besar, yaitu sebesar F. Oh, berarti A punya gaya FA, B punya gaya F, sama nilainya sebesar F. Berarti F. Kita simbolkan sebagai F. Dari sini kita bisa tentukan, karena tadi kita nggak punya kecepatan, kita nggak bisa mencari tahu EKA dan EKB-nya pakai rumus yang pakai kecepatan ini. Ini nggak bisa kita cari. Terus gimana cara nyarinya? Ingat, kita punya hubungan yang lain antara energi potensial dengan usaha. Energi kinetik dengan usaha maksudnya ya. Energi kinetik itu kan sama dengan eh, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti usaha sama dengan EK2 dikurang EK1. Gini. Oke. Karena dia dari posisi diam, dari pertama startnya, dia belum bergerak, maka EK1-nya sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan W sama dengan EK2. Energi kinetik di titik 2. Ini untuk secara umum ya. Setelah kita tahu ini secara umum, kita juga tahu rumus yang lain untuk W. W itu adalah F kali S. Nih, biar nggak bingung. Set. Ini. Nah, W itu adalah F kali S. Berarti energi kinetik itu juga sama dengan F kali S. Berarti kita bisa hitung satu-satu untuk titik A. Energi kinetik di titik A itu adalah FA dikali SA-nya. Sedangkan EKB itu nilainya sama dengan FB dikali SB. Tadi dikasih tahu F itu FA nilainya A. Aduh, blank. Ulang ya. Tadi udah dikasih tahu FA nilainya adalah F. FB nilainya juga sama F karena mereka didorong dengan gaya yang sama. Terus SA nilainya adalah S, SB juga sama nilainya S karena mereka menempuh lintasan yang sama. Oh, berarti energi kinetik A itu adalah Fs karena dia nggak pakai angka nih, cuma pakai simbol. EKB-nya gimana, Bu? Sama, Fs juga. Kalau EKAFS, EKBFS berarti sama dong. EKA dan EKB-nya. Maka kita bisa simpulkan EKA sama dengan EKB. Nah, tadi dia tanya tuh, maka pada garis finish berturut-turut besarnya EKA dan EKB yang benar adalah apa? Ini soalnya mau ngecoh kalian dengan menunjukkan masanya. Masanya dibikin 2 kali kan untuk B. Harapannya kalian akan menjawab yang mana? Yang D. Karena kan masanya lebih besar, berarti energi kinetiknya lebih besar. Padahal kita nggak bisa jawab itu karena apa? Karena ya itu tadi, kita nggak dikasih tahu informasi kecepatannya. Gitu. Oke, Ibu baca lagi kolom chatnya ya. Iya, betul. Jadi masanya itu diabaikan. Diabaikannya juga nggak langsung diabaikan ya. Makanya itu pentingnya menuliskan apa dulu yang diketahui nih dari soal. Kita bisa nyoba-nyoba dulu. Oh, pakai rumus ini nggak ada nih,
nggak bisa nih pakai rumus ini. Ada yang nggak lengkap. Kita coba pakai rumus yang lain. Gitu. Berarti Eka bisa dipakai untuk menghitung W dan sebaliknya, Bu. Bisa. Tapi kita ketika menghitung itu tetap harus memperhatikan dulu ya. Kalau mau ngitung sebagai menghitung W, harus pastikan kan W itu rumusnya ini nih. Delta Eka ya. Beda maknanya sama W sama dengan Eka, beda. Di sini pun ibu berangkatnya W sama dengan delta Eka. Karena Eka satunya 0, berarti W-nya sama dengan Eka. Jadi boleh dipakai kalau dengan catatan posisi satunya dia startnya dari diam. Jadi biar aman, tetap kalian awali dari W sama dengan delta Eka. Itu ya, Intan. Di pilihannya nggak ada Eka 2 dan Eka B adanya, sorry. Eka 2 adanya Eka A dan Eka B. Iya, nih Ibu udah di bawahnya ya, jadi Eka A dan Eka B nih ya. Eka A, Eka B. Eka 2-nya ini maksudnya yang umum, belum masuk ke posisi A sama B ya. Ini baru rumus umum. Kita kemarin belajar di rumus umumnya W sama dengan delta Eka. Delta Eka itu apa? Delta Eka itu posisi akhir dikurang posisi awalnya. Oh, berarti usaha itu sama dengan besarnya energi kinetik di posisi akhir. Nah, terus yang ditanyakan tadi, gimana energinya di garis finish? Berarti kan maksudnya energi kinetik kapal A di posisi kedua sebenarnya yang ditanya gitu. Makanya tadi Ibu samakan sama Eka 2. Jadi yang di atas ini masih rumus umumnya. Masih rumus umumnya. Nah, ketika Ibu sudah dapat hubungan W sama dengan Eka-nya tadi, Eka 2, baru Ibu masukin ke sini nih. Oh, berarti Eka A itu bisa kita cari pakai FA kali SA-nya. Karena tadi didapat dari yang di atas tadi. Itu, Rara bisa dipahami, Rara? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini kemarin sudah ya, jadi bisa kita. Oke, Alia, silakan. Typing. Pusing tapi aman, Bu. Alhamdulillah. Bagus kalau pusing. Kalau belajar itu pusing berarti kalian sedang mencerna informasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu aman banget. Asam lambung naik, aman. Pusing nggak masalah. Makanya kalau ada cemilan sambil nyemil ya. Kayak Alia, misalkan diketahui di soal ada kecepatannya, tapi kita tetap pakai rumus itu. Gimana sih? Bentar. Tapi kalau misalkan diketahui di soal ada kecepatannya, kita tetap pakai rumus yang itu atau yang satunya lagi, Bu. Kalau ada kecepatannya, kamu bebas mau pakai yang ini atau yang ini, bebas. Nanti hasilnya pasti sama. Laura, soal itu keluar, nggak tahu deh. Nanti ya, lihat hari Senin ya, Laura ya. Keluar apa enggak ya? Oke, Hana, silahkan diketik. Oke, sama-sama. Kalau misalkan mau itu di soal usaha, kalau misalkan mau itu di soal usaha, EP atau EK,
Misalnya nggak ada kos atau sinnya, gimana nanti Bu ngitungnya? Oke, kalau nggak ada sin atau kos, sin atau kos biasanya kita ngitungnya ketika ngitung usaha ya. Kalau EP dan EK tuh jarang banget kita pakai sin dan kos. Kalau di usaha nggak ada sin dan kos, berarti dia asumsinya lintasannya lurus. Jadi misalnya ada benda, kalau nggak ada sin kosnya, dicerita nggak ada gambarnya nih, nggak ada dikasih tahu juga dia ada sudutnya. Cuma dikasih tahu nilai F-nya berapa, kemudian perpindahannya berapa. Oh ya udah berarti langsung aja gunakan F kali S-nya ya. Kalau nyari, kalau nggak diketahui sin dan cos. Tapi kalau misalnya diketahui sudutnya 30 derajat, 60 derajat, terus 37 derajat. Misalnya dikasih tahu ya kalian mau nggak mau harus ngafalin nih sudut-sudut ini. Kosnya ya yang banyak muncul ya. Karena kan usaha tuh kita ngitungnya pakai kos ya. F cos theta dikali S-nya. Itu ya Hana ya. Kalau di EP dan EK jarang sih kita pakai sudut. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut ke nomor 17 ya. Nggak kerasa udah 1 jam 15 menit ini kita. Oke, sebentar. Hapus dulu. Kita akan jawab nomor 17. Sebuah kelapa bermasa. Ini udah juga sih. Jadi cepat Ibu cuma nge-review aja. Jatuh dari pohon yang tingginya H1 30 meter. Kemudian kecepatan benda saat H2-nya adalah 5 meter di atas tanah adalah berapa? Yang ditanya adalah kecepatan ya. Kecepatan. Tetek yang ditanya. Oke. Untuk mencari kecepatan kita bisa pakai, ingat kalau di pohon ya. Kok melengkung gini pohonnya? Ini maksudnya. Nah, kalau ada buah yang jatuh itu, maka kita bisa langsung tentukan energi potensial di titik satu sama dengan energi kinetik. Oh, enggak ya. Ini di ketinggian 5 meter ya. Oh, sorry, sorry. Ketinggian 5 meter. Berarti dia di sini nih posisinya. Oke, berarti kita pakai rumus EM1 sama dengan EM2. Kemudian EM-nya adalah energi potensial di titik satu, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. EK1 0 karena dia di sini dari diam. EP1-nya adalah MGH1. EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat. EP2-nya MGH2. Buat yang notice, tadi di soal yang atas kita nggak ubah EK2-nya, kita langsung pakai EK2 aja di baris ini. Kalau di sini Ibu uraikan menjadi setengah MV kuadrat. Kenapa? Karena yang ditanyakan di soal beda. Kalau yang tadi yang ditanyakan itu EK-nya. Kalau di sini yang ditanya kecepatannya, jadi Ibu uraikan. Nah, kalau seperti ini, baru kita bisa coret masanya ya. Karena di sini ada massa, di sini ada, di sini ada. Ini baru boleh dicoret kalau seperti ini. Bisa dipahami ya? Langsung kita masukkan G-nya tadi 10, H1-nya 30 sama dengan kok. Duh, naik dikit. Sama dengan setengah dikali P2 kuadrat, P2-nya yang ditanya. Terus G-nya 10, H2-nya 5. 300 dikurang ini 10 kali 5-nya Ibu pindah ruas ke kiri jadi min 50 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. 250 dikali 2.
500 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2 sama dengan akar akar dari 500, maka V2 sama dengan 10 akar 5. Karena 500 itu 5 dikali 100. Akar 5 dikali akar 100. Akar 5-nya nggak bisa diakar, biarkan tetap seperti itu. Akar 100-nya bisa kita uraikan jadi 10. Maka dapatlah 10 akar 5 meter per second. Jawabannya tuh ada tuh di situ yang C. Oke. Nah, itu tadi. Oh, kok nggak muncul ya? Terlalu ke bawah ya ternyata. Hasilnya di sini ya, di sini deh. P2 sama dengan akar 500. P2 sama dengan 10 akar 5. Oh, muncul ternyata ya. Oke. Oke, nomor 17. Ada yang mau bertanya? Gimana Intan? Kenapa M yang dicoret di kiri satu, yang di kanan ada dua? Oke, di sini ya. Kenapa M yang di sini yang dicoret satu, yang di sini ada dua? Gimana ya kalimatnya ya? Karena di sini dia nol. Jadi misal kenapa di sini nggak kenapa di sini satu yang dicoret? Jadi nol itu kan kalau dikalikan bilangan apapun dia hasilnya nol. Ibarat pun di sini ada massa dikali nol, itu pasti kita bisa coret juga di sini. Nah, kalau kayak gini kan sama-sama dua ya. Tapi kita nggak letakkan masanya di situ karena ya dia nol, jadi nggak usah kita apa-apain. Jadi biarkan dia seperti itu. Jadi yang di kiri cuma satu, yang di kanan ada dua. Gitu. Gitu ya Intan ya. Oke, sama-sama. Bisa lanjut ke nomor berikutnya? Lanjut ya, ini Ibu clear. Jelek banget ya tulisan Ibu ya. Yang penting kalian paham kan sama tulisannya kan? Lanjut Bu. Oke, oke. Yang penting kalian paham ya ini tulisannya. Kamu habis transfer ya? Habis transfer ya? Bentar dulu. Oke. Soal berikutnya. Oke, kayaknya. Eh, mana sih? Di tas, di depan. Oke, lanjut ya. Sebuah partikel bermassa 4 kilogram bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Kemudian, usaha 8 joule dilakukan pada partikel tersebut sehingga kecepatannya menjadi berapa katanya. Kira-kira pakai rumus yang mana nih menurut kalian? Sambil Ibu nuliskan yang diketahui. Coba ketik di kolom komentar. Mau pakai rumus yang mana?
Gerak lurus. Mana sih? Ini dia. Kecepatan konstan. Dah, pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana, guys? Delta EK. Oke. Bisa beneran nih Kirana, Bunga, kalian nambah lagi Bunga di situ sekarang ya. Emang kalian lagi berempat? Kalian lagi kemana ini? Kok rame-ramean? Hah? Iya betul ya, pakai yang Delta EK ya. Oh, Masya Allah belajar bareng demi nilai yang paripurna ya. W-nya pakai delta EK ya. Mau pakai langsung yang rumus yang ini juga boleh loh. Setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya, kan ini rumusnya EK. EK, oh kayaknya ketinggalan. Oke, W sama dengan setengah dikali masanya 4. Kemudian P2-nya yang ditanya. V1-nya adalah 2, pangkat 2. Nah, ini agak beda ya soalnya. Kalau yang kemarin kan di kelas kecepatan awalnya dari diam terus ya. Nah, yang ini ada nih. Eh, W-nya diketahui, Deng. W-nya kan ada 8 ya di situ ya. Oke, ini kita berarti kita masukkan angkanya ya. W-nya 8 Joule tuh. Jadi kalau misalnya ada yang rasa kurang pas itu, tadi Ibu lihat ini kan V2-nya yang ditanya, kok W-nya nggak ada nih di sini. Lihat lagi, oh ada ternyata W-nya gitu. Oke, ini bisa kita coret-coret biar lebih sederhana ya. Berarti kita punya 8 per 2. Karena ini tadi setengah dikali 4 itu 2, 2-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagi. Karena ini kan 2 dikali. Jadi ini pindah ke sini jadi pembagi. 8 per 2 sama dengan V2 kuadrat dikurang 2 pangkat 2 yaitu 4. Ya. Oke. Sekarang 8 bagi 2. Berapa 8 bagi 2? 4. Oh iya kan kalian di mute suaranya. Sama dengan V2 kuadrat min 4. Ini kita pindah ruasin ya. Min 4-nya ke kiri jadi positif kan. Kalau minus pindah ruas jadi plus. Nah gini ya. Kuadrat berarti V2 sama dengan akar 8 meter per second. Ada nggak di pilihan jawabannya akar 8 meter per second? Dibikin jadi berapa tuh kalau nggak ada? Akar 8. 8 itu berapa sih? 2 akar 2. Iya betul. Karena kan 8 itu 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Berarti nanti V2 sama dengan 2 akar 2 meter per second. Meter per second. Oke, nah itu ya. Oke, gimana nomor 19 bisa? Oke, kita lanjut lagi ke nomor 20. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20. Kayaknya nih Ibu gedein aja ya. Di sebelah mana ya? Sini aja deh. Nomor 20. Oh, jadi kecil banget. Oke, 20. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan energi awal 16 Joule energi awal
ditembakkan dengan energi awal. Oh, berarti itu adalah energi kinetiknya, 16 joule. Jika gesekan udara diabaikan, energi potensial pada titik tertinggi adalah berapa? EP-nya berapa? Gini. Oke, gimana cara kita menjawabnya? Kita harus lihat dulu energinya adalah 16 joule. Tapi dia geraknya gerak peluru nih kayak gini. Di sini ada energi, ini ada EK-nya, EK awalnya adalah 16 joule. Oke, energi kinetik itu adalah, hmm, balik lagi, bentar. Oke, kita mau lihat yang di posisi atas ya. Ini ada sudutnya nih di sini. Berarti nanti kita akan masukkan nilai itu ke sini nih, ke energi kinetiknya. Oke, mm, mm, mm. Oke, kita lihat di soalnya dia bilang di titik tertinggi. Ada yang masih ingat di gerak parabola pada saat benda mencapai titik tertinggi, berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya di titik tertinggi? Nol, betul, Rajwa. Kecepatannya adalah nol. Berarti ibu punya satu informasi yaitu usaha total, yaitu pakai rumus delta EK-nya, di mana W-nya adalah setengah dikali M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat gini ya. Bentar. Langsung kita tulis aja kali ya. EK-nya, EK di posisi satunya sama dengan nol. Sama kayak yang tadi. W sama dengan EK2 min EK1. EK1-nya nol, tau dari mana? Dari sini. Kecepatannya di puncak itu adalah nol. Oh, berarti usaha totalnya sama dengan EK2. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, energi potensial di titik paling atas. Berapa tuh energi potensialnya? Sama, kita bisa gunakan rumus yang tadi juga. Ketika dia di sini kan dia nol nih ketinggiannya. Ketika dia di atas, dia mencapai ketinggian maksimum. H maksimum ya. H max. Berarti hmm, mirip seperti benda yang jatuh dari pohon, di mana kalau dia dari atas itu EP-nya maksimum, di bawah EK-nya maksimum. Di sini mirip tapi kebalikannya. Ketika pertama kali ditembakkan, dia nilainya maksimum. Ketika di puncak, EP-nya yang jadi maksimum. Di sini EK-nya yang maksimum. Yang kita lihat itu adalah ada sudutnya di situ. Oke, nah kita lihat nih. Berapa sih usaha totalnya berarti? Berarti kita harus ngitung berapa usaha totalnya. Usaha total itu adalah F-nya dikali S ya. F cos theta-nya ya. Nggak pakai F cos theta. Cos dari 30 derajat berapa ya? Setengah ya, setengah ketiga ya. Berarti pakai sinnya. Tunggu, ini harusnya jadinya 8 joule. Gimana cara menjelaskannya ntar? Nomor 20. Oke, oke, pakai sinnya. Sudutnya di situ. Hmm, sudutnya di sini. Oh, oke. Nah, udah nih. Udah bisa. Oke, sorry, sorry. Jadi kan tadi ketika bendanya bergerak, bendanya ini benda peluru, bergerak dengan gerak parabola, sudutnya kan yang 30 derajat tuh di sini. Terlihat ya? Oke. Kalau kita lihat, kalau di vektor itu,
Misalnya ada entah itu kecepatan, gaya, ataupun yang lain-lain yang merupakan besaran vektor, kita bisa uraikan ke sumbu-sumbunya. Sama kayak yang waktu kita belajar kalau ada F, jadi kalau misalnya ibu punya benda ditarik dengan gaya F yang miring, ini sudutnya, sebenarnya yang kita kenal dengan cos theta itu punyanya si F yang ada di sini, sumbu X-nya. Atau gaya di komponen X. Nih, komponen komponen gaya di sumbu X-nya. Ini adalah F cos theta-nya. Begitu juga di sini nih. Ini juga ada kecepatannya di sini kan? Kecepatan. Terus ini berarti kecepatan di sumbu X. Kita udah belajar kemarin. V cos theta. Nah, yang di sini kan V sin theta. Tapi di sini kita nggak gunakan itu. Yang kita gunakan adalah langsung ke energi kinetiknya dikali sama sin-nya. Jadi usaha total itu adalah EK2 dikali sin tetanya. Kenapa Bu dikali sin teta? Karena kita mau ngitung energi kinetik yang nanti diubah menjadi energi potensial di sini, di sumbu Y. Kalau kita mau ngubah yang mau ngelihat yang di sumbu Y, oh berarti kita harus lihat energi kinetik yang arahnya ke atas aja. Nih, yang arahnya ke atas berarti kita gunakan sin-nya karena sudutnya ada di sini, di seberangnya, gitu ya. Maka W sama dengan EK-nya tadi 16 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Berarti total usahanya adalah 8 joule. Terus gimana dengan yang ada di puncak, Bu? Energi potensialnya. Nah, ketika dia sampai di atas, energi inilah yang akan digunakan menjadi energi potensialnya. Itu. Oke, agak sulit ya Ibu menjelaskannya karena kalian belum belajar untuk yang vektornya. Oke, masih bingung ya. Oke, Zam, Azam, bentar ya Zam. Oke, oke, menjawab Abira. Gimana cara tahu kalau energi di dalam soal itu adalah usaha atau energi kinetik? Karena tadi di soal tulisannya energi, tapi pakai W. Soal yang nomor berapa nih tadi Abira? Yang energi tapi pakai W. Masih ingat nggak soal yang nomor berapa? Oke, nanti ya. Ibu lupa juga tadi yang mana ya. Coba nanti dilihat lagi. Cara taunya coba dilihat lagi kalimatnya. Jangan-jangan dia tersembunyi tuh di situ. Atau kalau misalnya, oh tadi ada ya yang sebelumnya yang energi untuk mengangkat ya. Energi untuk mengangkat. Jadi kalau baca, kalau kalian ada tulisannya energi untuk mengangkat, itu tadi di soal sebelumnya ya. Untuk mengangkat. Oke, kalau ada energi untuk mengangkat, kalian bukan tuliskan sebagai tapi sebagai W. Kenapa? Karena ini adalah kemampuan untuk melakukan si eh, geraknya tadi. Kan kalau udah mengangkat, berarti dia sudah melakukan, sorry. Kalau dia diangkat, berarti dia bergerak tuh. Jadi kita tulisnya sebagai W, bukan energi. Kalau energi itu biasanya dimention pada saat bendanya bergerak, dia punya energi sekian. Sorry, punya kecepatan. Jadi bendanya bergeraknya konstan dengan kecepatan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya dia tanya energi untuk mengangkat suatu benda setinggi 10 meter adalah sekian. Oh, berarti itu adalah usaha total. Usaha total dari perubahan ketinggiannya tadi atau dari perubahan energi potensialnya. Atau energi yang digunakan untuk memindahkan benda sejauh 6 meter gitu. Berarti itu adalah usaha total untuk melakukan
perpindahan posisinya, perpindahan, sorry, perpindahan posisi masih potensial ya. Ibu ganti ya kalimatnya. Sebuah, eh, Ibu ganti kalimatnya menjadi energi untuk membuat sebuah benda yang bergerak atau yang diam menjadi memiliki kecepatan 10 meter per second. Oh, berarti itu adalah usaha total yang digunakan untuk mengubah kecepatan benda dari 0 ke 10 meter. Berarti usaha total yang setara dengan perubahan energi kinetiknya. Itu. Jadi seperti itu. Biasanya kalau misalnya yang ditulis eh kalau yang diketahui itu energi, dia ya udah energi itu sendiri. Tapi kalau usaha itu biasanya ada perubahannya. Entah itu dari diam menjadi bergerak, dari kecepatan tinggi jadi kecepatan rendah, atau berpindah misalnya dari ketinggian 0 ke ketinggian 10 meter, atau jatuh dari ketinggian 10 meter, kemudian jadi ketinggian 5 meter. Dia bilang energi yang terjadi. Nah, itu sebenarnya usaha totalnya. Kenapa Bu dia bilangnya pakai istilah energi? Karena dia memiliki satuan yang sama. Jadi satuannya sama-sama joule. Jadi dia sering bilang energi totalnya lah kayak gitu. Jadi sebenarnya maksudnya adalah usaha total. Gitu ya, Bira ya. Semoga bisa menjawab ya, Bira. Akbar nomor 20. Oke. 4 joule. Apa ya? Coba deh Ibu lihat dulu. Di nomor 20 pembahasan. Hmm. Oh iya, betul, 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 betul. Oke, thank you Akbar. Terima kasih ya koreksinya. Oke, balik lagi ke sini ya. Tadi kan kita bilang kita menggunakan V sin theta nih di sini. Sementara energi kinetik, Ibu tuliskan di samping ya. Energi kinetik itu sebanding itu berarti dia setara sama V kuadrat. Karena kan rumusnya setengah MV kuadrat gitu ya. Nah, yang di sini sin tetanya punya V. Jadi kalau misalnya V-nya kuadrat, otomatis nanti jadinya V kuadrat sin kuadrat teta gitu ya. Berarti ini kita pakainya sin kuadrat teta. Nah, betul tuh tadi Akbar. Karena sin kuadrat teta, berarti di sini sin tetanya tadi setengah dikuadratkan. Berarti dia jadi W sama dengan 16 dikali 1/4. Nah ini dia jawabannya berarti. Oke, sama dengan 4 Joule. Oke, ya betul-betul. Karena tadi setara dengan, sebanding dengan V-nya, V pangkat 2-nya. Oke, jadi gitu ya Akbar. Abira, ya sama-sama. Oke, silahkan dicek ya di buku tuh ada pembahasannya juga. Jadi kalau kalian bingung sama penjelasan yang di sini, nanti kalian juga bisa sambil buka-buka penjelasan yang ada di situ. Oke, sama-sama. 20. 21 yang ditanya adalah kecepatan ya. Oke, gimana kalau kita lanjut ke 21? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 21 yang di sini Ibu hapus dulu biar agak lega. Hmm. Kita tulis yang diketahui ya. Pertama, benda bermassa 20 kilogram
Kemudian diberi gaya F yang sejajar sumbu X. Dan besarnya merupakan fungsi perpindahan seperti tertera pada gambar. Jika pada X0 benda dalam keadaan diam, berarti kita punya V1-nya dia dari diam, maka pada X sama dengan 7 meter, kecepatan benda sama dengan berapa? X sama dengan 7 meter. Oke. Berarti V2-nya berapa gitu ya? Udah semua belum ya ini yang diketahui? Ada M, ada F, V1, kemudian yang ditanya adalah V2. Untuk cari V2 nanti kita bisa pakai kita hitung dulu usaha totalnya ya, karena ini kan di grafiknya itu grafik F terhadap X. Berarti X itu yang dimaksud itu S ya maksudnya ya. Berarti kita bisa cari dulu usaha totalnya. Nah, usaha totalnya gimana Bu nyarinya? Kita hitung luas area di bawah grafiknya yang ada di sini. Cari usaha total, pakai rumus karena ini bentuknya trapesium, kita pakai rumus luas trapesium. Atas tambah bawah ya. A plus B terus dikali T-nya tingginya berdua. Gini. Sama dengan alasnya itu ini 2, ini 5. Berarti yang A adalah 3 plus bawahnya 7 dikali tingginya 8, ini tingginya, per 2. Coret-coret 4. 10 kali 4, 40 joule. Kita udah punya usaha totalnya dengan menghitung luas area di bawah grafik. Sekarang kita ditanya berapa kecepatan benda. Nah, kecepatan benda karena tadi dia dari diam, berarti kita bisa tulis hubungannya di mana W sama dengan setengah M V2 kuadrat. Ya, setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V1-nya 0 ya tadi ya. W-nya adalah 40. Terus dia kasih tahu masanya nggak ya? Oh ada tuh. Setengah dikali 20 dikali P2 kuadrat yang ditanya dikurang 0. Oke. Ini bisa kita coret ke sini. Sisa 10, 40, dan 10. 0 sama 0 yang di sini boleh ya kita coret ya. Tersisalah V2 kuadrat sama dengan 4. Berarti V2-nya sama dengan akar dari 4 yaitu 2 meter per second. Ada di jawaban? Oh ada yang A. Ya, A. Oke. Jadi bulangin, sebuah benda bermasa 20 kilogram, kemudian dia ada F, kemudian ada perpindahan juga yang digambarkan di sini nih, di grafik ini. Oke. Lalu pada saat X sama dengan 0, bendanya diam. Oh, berarti dia startnya dari diam. Yang ditanya berapa kecepatan bendanya di akhir. Untuk mencari kecepatan benda, kita cari usaha totalnya dulu dengan menghitung luas area di bawah grafiknya. Karena itu bentuknya adalah trapesium, kita hitung pakai luas trapesium. Jadi bangunnya itu kita hitung. Luas trapesium itu alas bagi sisi atas tambah sisi bawah, kemudian dikali sama tingginya dibagi 2. Nah, setelah dihitung dapatlah usaha totalnya adalah 40 joule. Usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetiknya, atau bisa ditulis usaha sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat
usahanya kita masukkan 40, terus ini setengah, M-nya masuk 20, V2 yang dicari, V1-nya tadi 0. Dicoret-coret, dihitung, dapatlah V2 kuadratnya sama dengan 4, berarti V2-nya sama dengan 2 meter per second. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Nomor 21. 21 aman ya, berarti ya. Kalau tidak ada yang ditanya, kita lanjut ke nomor 22. Tiganya dari mana, Bu? Tidak diketahui di soal. Oh ya, tiganya harus ngitung. Tiganya dari sini nih. Tunggu, Ibu hapus dulu, Ibu rapiin lagi. Nih, tiganya dari sini. Loh, tiganya dari sini. Jadi, sisi atas itu yang mana? Sisi atas kan di sini nih. Nah, ini 5, yang di sini 2. Berarti yang sisi atas itu 5 dikurang 2, yaitu 3. Itu jadi sisi atas. Sedangkan yang di bawah, dia udah jelas 0 sampai 7. Berarti 7. Makanya ketika ngitung, ini 3 ditambah 7, dikali tingginya, baru dibagi 2. Tapi harus dijumlahin dulu ya. Di sini nih kayak gini. Gitu ya, Alia. Oke, sip. Nah, sekarang lanjut ke nomor 22. Loh, geser. Nomor 22, sebuah peti masanya 80 kilogram dinaikkan dari tanah ke atas truk yang tingginya dari tanah itu 0 ke atas truk, berarti sekarang tingginya 1,5 meter. Bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second, maka besar usaha totalnya berapa yang harus dikeluarkan? Tanya W-nya berapa? W itu kan kalau ada perubahan posisi, perubahan ketinggian adalah mg dikali H2 kurang H1-nya. Maka sama dengan 80 dikali 10. Karena H1-nya 0, Ibu langsung masukkan 1,5 di situ. Oke, 1,5 dikali 10, 15. 15 dikali 80. 15 dikali 8. Berapa ya? 3 kali 4, 120 ya kayaknya. Oh ya benar. 120, 1200 maksudnya. 1200 joule. Oke, ulangi. Peti bermasa 80 kilogram, kemudian diangkat dari tanah ke truk yang tingginya 1,5 meter. Ada perubahan posisi. Percepatan gravitasinya 10, ditanya berapa W-nya. W-nya adalah mg dikali H2 dikurang H1. H2-nya tadi 1,5, karena H1-nya 0, jadi ini nggak Ibu tuliskan lagi. Ibu langsung tulis seperti ini. Tinggal dikalikan saja. Dapatlah 1200 joule. Ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga aman ya. Lanjut lagi. Beberapa soal terakhir lagi sebentar. Ini bisa Ibu clear ya. Oke. Em, hampir terakhir nih. Nih terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke.
Kita lihat dari nomor 23 ya. Usaha yang dilakukan terhadap benda bermassa 1 kilogram agar berpindah sejauh 1 meter adalah berapa? Kita tuliskan dulu informasinya, 23. Di nomor 23, masanya 1 kilogram, berpindah sejauh 1 meter. Kemudian usahanya adalah W Joule. Berapa besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda sejauh 0,5 meter yang masanya adalah 2 kilogram. Massa 2. Nah, 2 kilogram. Oke. Gimana nih cara ngitungnya? MS. Oke. Oke. Untuk menghitung ini, berarti ini kita punya posisi yang pertama ya, biar nggak bingung deh. Ini kok dua? Satu. Massa 1 kilogram. Massa 2, 2 kilogram. Berarti kita bikin perbandingan aja ya. Massa S. Oke. Mm, 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 mm. Oke, kita asumsikan di sini kita akan gunakan, kita abaikan masanya, yang kita gunakan S-nya karena kita pakai rumusnya W. Di mana W itu adalah F dikali S. Kita bikin perbandingan W1 banding W2 sama dengan F dikali S1, ini F dikali S2. Asumsinya gaya yang diberikan sama, karena di soal itu dia nggak kasih informasi yang lengkap ya. Jadi usahanya kita asumsikannya sama ya. Ini bisa kita coret. W1-nya adalah W per 2. Nih, W1 sama dengan W. Jadi ini ganti dengan W. Sama dengan S1-nya 1, S2-nya 0,5. Berarti W2 sama dengan 0,5 dikali W. Pindah ruas ini sini nih. W2 sama dengan 0,5 W. Udah ya, langsung ketemu ya. Nah, jawabannya yang B nih. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 23. Oke. Untuk nomor 24 nggak Ibu bahas ya. Nanti kalian bisa baca sendiri pembahasannya di buku ini, soalnya materinya materi gaya gesek. Kalian ngomongin soal apa sih, pakai koefisien gaya gesek gitu loh, yang mu n dikali s. Nanti karena belum belajar jadi nggak akan keluar. Jadi nggak usah kita bahas juga biar nggak pusing ya. Lanjut lagi nomor 25. Di nomor 25, sebuah benda masanya 0,1 kilogram. 25. Benda bermassa 0,1 kilogram. Jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter. Jatuh bebas vertikal. Berarti dia kecepatan awalnya adalah 0. Dari ketinggian H1, 2 meter. Ke hamparan pasir. Oke.
Jika benda itu masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir, berarti itu sebagai S-nya. Jadi kita nanti ngitung dulu berapa usaha totalnya. Kemudian kalau udah ketemu berapa usaha totalnya, kita cari buat nyari S-nya. Sedalam 2 cm. 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Gaya rata-rata yang dilakukan oleh pasir untuk menghambat. Oke, yang ditanya adalah F. Oke, kita cari tahu dulu berapa em, usaha untuk sampai di ketinggian 0 meter ya. Sebelum dia masuk ke dalam si pasirnya. Kita cari pakai rumus yang W sama dengan MG H2 dikurang, sorry, H1 kurang H2. Kita punya usaha totalnya yaitu 0,1 dikali 10. H1-nya adalah 2. Berarti W-nya adalah 2 Joule. Lanjut, kita udah punya W sama dengan 2 Joule. Nah, sekarang ketika ini tadi bendanya jatuh ke bawah, dia menembus pasir sejauh S. Itu kita gunakan lagi W-nya, di mana W itu adalah F dikali S. Kita punya nilai W-nya 2, yang ditanyakan adalah F-nya, sedangkan eh, S-nya kita pakai, dia udah masuk sedalam mana tuh ke pasir, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini bisa dicoret, berarti ini pindah ruas ya. F sama dengan 1/10 pangkat min 2 atau sama dengan 100 Newton. Apakah ada surat ada ya? 100 Newton, maka jawabannya adalah yang E. Oke, Ibu ulangin sekali lagi nih. Ini soal yang sering muncul juga di UTBK ya. Di UTBK, di seleksi, di SIMAK tuh muncul nih. Kalau energi biasanya muncul. Jadi benda jatuh, dia nggak langsung jatuh, tapi dia melesak ke tanahnya atau ke pasirnya. Oke, jadi tipis banget ya goresan Ibu ya. Apa deh? Oke, Ibu ulangin. Sebuah benda masanya 0,1 kilogram. Kemudian dia jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda itu masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, jadi dia masuk ke dalam pasir, kita tuliskan sebagai S-nya. Gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda sekitar berapa? Berarti yang ditanya berapa F-nya. Oke, nah kita masukkan W sama dengan MG H1 min H2 untuk mengetahui berapa sih usaha totalnya untuk memindahkan benda tadi dari ketinggian 2 meter ke ketinggian 0 meter. Dapatlah 2 Joule. Dari W yang sama dengan 2 Joule tadi, kita gunakan rumus W sama dengan F kali S buat nyari nilai F-nya. W-nya kita punya 2 Joule, S-nya kita ada 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dari sini tinggal dikerjakan aja, nanti akan ketemu nilai F-nya adalah 100 Newton. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut di nomor 26. Oh, bisa diatur. Oke, lanjut ya nomor 26. Benda A dan B bermasa sama. MA sama dengan MB. Kita tulis aja sebagai M.
Terus benda A jatuh dari ketinggian H meter, sedangkan benda B jatuh dari ketinggian 2H meter. HA adalah H, HB adalah 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, PA, VA2 berarti ya, karena kan dari atas jatuh ke bawah, berarti kecepatannya di titik kedua pada saat hampir menyentuh tanah, itu adalah V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar berapa katanya? Berapa EKB di titik keduanya? Set gitu. Oke, masanya sama, ketinggiannya berbeda. Terus yang dikasih tahu lagi adalah pada saat A sampai menyentuh permukaan tanah, kecepatannya adalah V. Yang ditanya berapa EKB-nya. Di sini kan berarti energi potensial sama seperti kasus buah yang jatuh dari pohon, di mana kita punya informasi bahwa energi potensial di titik 1 sama dengan energi kinetik di titik 2. Itu ya, karena semuanya sudah berubah. Karena kan hampir menyentuh permukaan tanah tuh. EP1, kalau kita lihat yang dipunya A dulu, energi potensial di titik A. Oke. Oke, kita tulis satu-satu ya. EPA1 sama dengan EKA2. MGH A sama dengan setengah MVA kuadrat. M-nya sama, G-nya sama, HA-nya adalah H. Oke. MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Oke, ini ya. Sekarang kita udah punya itu. Sekarang kita cari yang B. EPB1 sama dengan EKB2. MGHB sama dengan setengah MV. Oh, kita nggak perlu jabarin karena yang ditanya adalah EKB-nya. Berarti biarkan dalam tulisan gini. EKB2. Oke. EKB2. Nah, tadi HB2-nya HB-nya berapa? Oh, 2H ya. MG dikali 2H sama dengan EKB2 berarti sini EKB2 sama dengan 2 MGH. Kita tahu MGH adalah setengah MV kuadrat. Maka di sini Ibu akan ganti EKB2 sama dengan 2 dikali setengah MV kuadrat. Maka kita akan punya EKB2 sama dengan MV kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Ulangi lagi. Ada benda A dan B masanya sama. A jatuhnya dari ketinggian H. Benda B jatuhnya dari 2H. Kalau VA-nya adalah V pada saat hampir menyentuh permukaan tanah, berapa EKB-nya? Di sini kita berangkat dari informasi bahwa kalau dia jatuh ke permukaan tanah dan geraknya jatuh bebas, maka energi potensial di titik awal itu diubah semua jadi energi kinetik di posisi keduanya. Berarti untuk yang titik A, EPA di titik 1 sama dengan EKA di titik 2. Ini Ibu masukkan semua rumusnya, MGHA sama dengan setengah MVA kuadrat. Kita tadi punya nilai HA-nya adalah H, di sini Ibu masukkan H, terus VA-nya adalah V di titik 2 kan? Jadinya setengah MV kuadrat. Oke, ini kita tinggal kita lihat ke benda B. Di benda B sama. Benda B di potensial di titik awalnya itu diubah semua menjadi energi kinetik di titik kedua. Gitu.
Apa rumusnya EPB? MGHB. Nah, MGHB kan MG dikali 2H karena HB-nya tadi di atas 2H. Itu sama dengan EKB. Maka EKB ini sama dengan 2 MGH-nya. Nah, MGH-nya kita ganti menjadi setengah MV kuadrat. Sehingga dapatlah 2 dikali setengah MV kuadrat. Itu sama dengan 2 M, sorry, sama dengan M kali V kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman, oke. Untuk soal nomor 27, silahkan dicoba sendiri ya. Ini udah overtime. Mantesan mata ibu perih banget. Seluruh peluru dengan massa 200 gram. Itu M-nya ditambahkan vertikal dengan V1 ya. Terus nanti ditanya berapa energi. Oh, ini maksudnya energi potensial. Dia typo ya. Energi potensial pada titik tertinggi. Jadi tinggal diubah semua energi kinetiknya menjadi energi potensial. Jadi kalau mau hitung cepat bisa ngitung energi potensial, energi kinetiknya itu nilainya sama dengan EP-nya. Oke, Ibu rasa cukup ya semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Em, ya, boleh deh pertanyaan terakhir ya. Intan, silakan. Total semua rumus berjumlah berapa? Waduh, Ibu nggak ngitung, Queen. Coba nanti Queen hitung sendiri ya. Ibu nggak ngitung lagi jumlahnya berapa ya. Nggak usah ngitungin jumlahnya kayaknya deh. Yang kemarin itu aja yang udah Ibu share, yang Ibu jelasin di kelas yang dari modul. Itu aja rumusnya ya. Nggak ada yang lain-lain. Yang lain-lain itu kayak cuma tambahan. Intan jadi nggak? Intan, kan waktu itu pemanasan global ada kuisis. Boleh minta. Nggak usah lah ya. Ibu nyari-nyari kuisnya nanti. Gampang kok itu pemanasan global ya. Terima kasih atas bimbingannya sama-sama. Terima kasih juga sudah menjadi pendengar setia Ibu selama 2 jam. Selamat liburan ya semuanya. Semoga belajarnya untuk semua mata pelajaran bisa dicerna dan gampang belajarnya. Jadi bukan cuma fisika, nanti semuanya nilainya bagus-bagus. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Bye-bye.